Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Darussata Bagus Anugrah dalam mata kuliah Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan Pangan. Kali ini kita akan membahas mengenai smart packaging. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas mengenai sifat fisika, sifat kimia, kemudian sekarang ada kemasan inovatif, yaitu adalah smart packaging. Nah, kemasan inovatif ini ada dua sebenarnya, yaitu adalah smart packaging dengan active packaging. Dan nanti saya akan mengulas sedikit tentang perbedaan antara smart packaging dengan active packaging, ya. Oke, ini adalah outline dari perkuliahan kita hari ini, yaitu mengenai yang pertama, mengenai introduksi terlebih dahulu, tentang smart packaging ini, dan kemudian ada perbedaan antara active packaging dengan smart packaging, terus kemudian ada beberapa klasifikasi tentang smart packaging, yaitu indikator, data carrier, dan sensor. Dan kemudian saya akan membahas sedikit tentang regulasi, tentang peraturan yang ada mengenai kemasan inovatif ini, gitu ya. Oke, nah, ketika kalian masuk ke jurusan teknologi pangan, this is your chance ya, karena, pangan itu adalah, kategori nomor 2 ya, setelah energi yang dibutuhkan oleh manusia. Dan kalau kita lihat dari penggambaran grafik ini ya, peningkatan konsumsi itu sangat tinggi ya, terutama di, tahun 2000 ini ya, 1900 sampai tahun 2000 ini sangat tinggi sekali dan sangat, tajam. Oleh karena itu kebutuhannya sangat banyak dan, makanan itu bukan cuma makanan yang kita langsung makan aja gitu ya, kita langsung konsumsi saja, tapi ada berbagai inovasi ya, yang sekarang sudah dikembangkan oleh berbagai, inventor gitu ya, sehingga makanan ini ketika dibeli konsumernya merasa produk ini aman untuk dikonsumsi. Begitupun juga dengan produsennya, mereka merasa aman untuk menjual makanan tersebut ke para konsumer, gitu ya. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya. Mungkin di Indonesia terasa belum ada perkembangan secara signifikan, gitu ya. Tapi di beberapa negara maju, mereka sudah berusaha untuk menunjukkan tentang bagaimana makanan, food and beverage itu disajikan ke konsumer dan mereka mencari cara paling mudah, paling simpel ya, untuk, menyajikan makanan-makanan tersebut ke dalam konsumer. Salah satunya adalah dengan cara inovasi. Yuk, mari kita lihat bagaimana inovasi yang diberikan saat ini. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Ya, itu dia videonya tentang perkembangan supermarket di Amerika Serikat dan ini menjadi salah satu contoh yang menarik ya, karena ini menggunakan teknologi ya dan here you are. Kalian ada di posisi ini, kalian ada di food technology. Jadi kalian food technology itu bukan hanya sekedar untuk membuat suatu produk makanan ataupun membuat suatu produk minuman, tapi bagaimana kalian bisa menciptakan dari hulu ke hilir dan kalian tahu tentang berbagai informasi yang akan mengubah
dunia pangan di Indonesia, terutama untuk mengubah produk kalian. Ya, jadi kalian bukan cuma hanya membuat produk pangan saja, tapi harus memikirkan bagaimana bisa mendelivernya ke konsumen, gitu ya, sehingga produk kalian bisa terjadi flow atau pergerakan, gitu ya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ini bisa dilakukan? Bagaimana, how does it work, ya? Bagaimana kita hanya bisa jalan ke supermarket, kemudian kita mengambil makanan, dan kemudian makanan tersebut langsung masuk ke dalam bill kita. Langsung kita bayar, kemudian kalaupun terjadi kesalahan itu bisa dikembalikan, seperti itu ya. Dan itulah perkembangan teknologi sekarang ya. Kita lihat bagaimana teknologi ini bisa bekerja melalui video berikut. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa ketika seseorang mengambil satu produk dengan warna tertentu, dengan cara spesifik tertentu, orang tersebut akan ditandai. Dan produknya ketika dikembalikan, kemudian ditaruh kembali, tetap produk tersebut diindikasikan terbawa oleh orang yang membawanya. Ya, mereka menggunakan algoritma yang sangat spesifik. Jadi ini bukan berbicara tentang supermarket biasa gitu ya. Ini sudah menggunakan teknologi dan ini akan membantu kalian. Kalau misalnya kita menjual 1-2 produk, mungkin 10 produk, itu mungkin masih bisa terkontrol dengan mudah. Tapi bayangkan ketika kalian melakukan usaha dengan ratusan bahkan ribuan produk, ya, kalian akan mengontrolnya sangat susah, terutama keamanannya. Mungkin 1-2 produk tidak akan terasa kehilangannya, ya. Tapi kalau misalnya produknya yang hilang ataupun rusak dalam jumlah banyak yang diakibatkan oleh proses pembelian dari konsumen, maka hal tersebut dapat merugikan kalian, ya. Disinilah salah satu kesempatan kalian untuk mengembangkan teknologi. Jadi jangan terbatas hanya tentang ilmu pangannya saja, tapi banyak sekali ilmu yang bisa kalian kembangkan. Ketika kita berbicara tentang food technology, maka kita akan bersinggungan dengan banyak ilmu, ya. Dan ini adalah yang saya gambarkan di dalam PPT adalah sebagian kecil. Mungkin masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang sangat overlapping dengan food technology. Yaitu saya tuliskan di sini ada chemistry, physics, chemical engineering, medical, IT, biology, ya, semua sangat terhubung. Apakah food technology tidak memerlukan ilmu tentang medical? Tidak ya. Mereka ketika membuat suatu produk pangan, ketika mereka membuat suatu produk packaging, harus diuji terlebih dahulu apakah produk tersebut aman dikonsumsi oleh manusia, ya. Dan pengujiannya pun sama dengan proses yang dunia medikal lakukan. Begitupun juga pertanyaan apakah akan mungkin ada hubungannya dengan IT, ya. Informasi teknologi sekarang sangat berkembang. Seperti contoh video tadi, teman-teman bisa melihat bahwa food technology bisa diaplikasikan ke dalam dunia IT, dan begitupun juga sebaliknya, dunia IT pun bisa diaplikasikan ke food technology. Dan teknologi yang digunakan ini akan sangat membantu kalian sebagai produsen dan kalian sebagai konsumen, seperti itu ya. Dan kita dapat melihat supermarket yang ditawarkan oleh Amazon tidak menggunakan banyak orang. Orang digantikan dengan teknologi sehingga sangat memudahkan, mengefisiensikan, kemudian juga meminimalisir kesalahan seperti itu ya, yang bisa dilakukan oleh manusia. Begitupun juga dengan physics, chemistry, and biology, even they are basic, tapi dari konsep-konsep tersebutlah kalian dapat menciptakan sesuatu teknologi yang kompleks, terutama untuk food technology. Dan saat ini kita akan berbicara tentang smart packaging, dan kita bisa lihat bahwa tadi di Amazon, supermarket Amazon sudah menggunakan IT untuk smart packaging mereka, atau saat ini sudah dikenal dengan intelligent packaging. Nah, nanti sebenarnya perkembangan saat ini ada yang namanya adalah intelligent packaging, tapi saat ini belum terlalu berkembang dan terlalu besar sehingga kita kerucutkan saja menjadi smart packaging, ya. Smart packaging dan active packaging sebagai inovatif packaging, seperti itu, ya. Dan kalau kita lihat bagaimana ilmu fisika, chemistry, and biology itu penting karena fisika itu adalah melihat bagaimana interaksi antara material, ya, antara bahan. Kemudian kimia itu akan berbicara tentang mekanisme reaksi yang timbul.
Kemudian biology. Biology ini akan berbicara tentang living things, ya, sesuatu yang hidup, gitu ya. Dan ini yang semua akan dikemas menjadi smart packaging sebagai inovatif packaging. Bagaimana kalian tidak memiliki dasar fisik, chemistry, and biology untuk membuat suatu kemasan yang sangat kompleks. Dan smart, seperti yang sudah saya pernah sampaikan saat perkuliahan sebelumnya, smart material ataupun smart packaging ini seolah-olah mereka hidup, seolah-olah seperti biologi, gitu ya, dan bisa menginformasikan ke kita, apapun itu. For example adalah smartphone. Smartphone kalian seolah-olah bisa berbicara dengan kalian, mengkomunikasikan apa yang sedang terjadi, bagaimana kalian bisa memonitor banyak aktivitas hanya dari HP kalian, ya. Dan itulah yang disebut dengan smart material, smart packaging, smart food, gitu ya. Jadi mereka dapat mengkomunikasikan ke kita perubahan apa yang terjadi, entah itu perubahan suhu, perubahan cahaya, perubahan warna, perubahan bahan kimia yang ada di sekitar, gitu ya. Dan menariknya ketika kita berbicara makanan, hal tersebut semuanya terdapat pada makanan dan proses makanan tersebut membusuk ataupun terjadi proses rusak. Nah, sekarang bagaimana kondisi saat ini supaya kita bisa lebih memahami tentang kemasan, terutama tentang bagaimana produk tersebut apakah masih segar atau tidak, bagaimana kita mengetahui produk tersebut masih segar atau tidak, ataupun produk tersebut jangan-jangan sudah rusak sebelum tanggal, sudah rusak saat di packaging ataupun saat didistribusi. Ya, saat ini kita mengenal dengan expired date, gitu ya, terutama di Indonesia tentang expired date. Mungkin di luar sana mereka expired date itu bukan menunjukkan batas akhir makanan tersebut dikonsumsi, ya. Tapi ada yang expired date itu mereka menunjukkan baik digunakan sebelum atau diproduksi kapan, dijual kapan, baik dibeli itu kapan, seperti itu ya. Dan itu banyak sekali. Mari kita lihat bagaimana kondisi expired date ini sangat mempengaruhi dunia teknologi pangan, gitu ya. Mari kita lihat video berikut. There are so many different kinds of date labels. Best if used by, use or freeze by, creme fraiche. I don't even know what creme fraiche is. Bottled on, packed on, enjoy by, enlarged for texture. Oh, that's something else. It can be really confusing to know what all these labels indicate. A lot of times you just throw away food that's past whatever date you see. But you're actually throwing away tons of perfectly good food because many times these dates don't mean what you think they mean. Say you have a carton of eggs with a label that says sell by January 1st. If they're in your fridge past that date, you might throw them away thinking they're probably bad. But sell by is just a label for retailers to know when it's time to take food off their shelves so they can manage their inventory. It actually doesn't tell you anything about the safety of those eggs. And that's not the only misleading label on your food. Part of the problem is that there are way too many labels to begin with. Walmart, one of the biggest food retailers in the country, surveyed its label suppliers and found a total of 47 different kinds of date labels on their products. Almost all of these labels indicate the quality of food. Manufacturers put down dates to suggest when food will be at its best, or when its taste and freshness will start to deteriorate. These labels are useful indicators of food quality, but they're widely misinterpreted as a sign of food safety. This national survey found that about 84% of people would at least occasionally throw away food that's past the date on labels. This confusion around date labels has created a massive food waste problem in the United States. All the uneaten food waste costs over $200 billion each year, and 2/3 of that comes from households. It costs the average family of four somewhere between $1,500 and $1,800 a year to purchase food that then ends up in the trash. And I think there's probably not a family in America that wouldn't like to have $1,500 back in their pockets. This is Joanne Berkenkamp, a senior advocate at an environmental group that has studied the impact of food labels. People often assume that they're federally regulated, and in fact that's not the case, with the exception of infant formula. So it really is up to food manufacturers to figure out what they're going to do with those dates on their particular products. Yeah, the label makes sense if you're a little baby, but for everything else, it's often up to the state governments to decide if they want date labels, and what those labels should say. That's where it gets really confusing.
In Georgia, for example, the law says that expiration date is interchangeable with best by, best before, use by, and sell by dates. But in Minnesota, a product needs to have a quality assurance date, which can be a date of manufacture or packaging, a freshness date, an expiration date, or a shelf display date. And a state like New York says, date labels? Forget about it. I don't deserve love. In total, 41 states plus Washington, D.C. require some kind of food date label. So there's this real amalgam of different rules from one state to another, and that contributes to confusion for consumers, and it also makes it harder for food processors and manufacturers to comply with those rules. You know, most larger food companies are shipping food across state lines, and so trying to comply with that patchwork of regulations is just tough for the food businesses as well. So what can be done to fix this labeling problem? Many experts think that the best solution would be a federal regulation that standardizes all date labels. And what would this new label say? One way to avoid confusion would be to remove visible sell-by dates. Instead, packages could have a scannable barcode that would still allow stores to track their inventory without confusing customers. Another way would be to standardize labels for safety and for quality. Foods where there's a safety risk could say safe if used by, which wouldn't be applied to most foods that don't really expire. For quality, they could say peak quality guaranteed before, instead of just best by. Having a standardized label would remove a lot of the confusion. But even then, we shouldn't treat these dates like gospel. When you're trying to decide if your food is safe to eat, your best bet is still just trusting your senses. And if we all band together and do our part, maybe, just maybe, I can someday figure out what creme fraiche is. Do you want to look at date labels, Pat? Whoa. Ya, itu dia tadi current condition dari expired date, terutama untuk di Indonesia, kita hanya memiliki satu jenis, ya, tanggalan yang menunjukkan tanggal tersebut makanan tersebut sudah rusak atau belum, yaitu expired date, yaitu tanggal terakhir konsumsinya kapan. Namun hal tersebut sangat merugikan baik dari segi produsen maupun kalian sebagai konsumen sebenarnya. Ketika kalian menjadi produsen, maka banyak produk jika tidak terjual, padahal produk tersebut tetap bagus, kalian akan rugi secara finansial, gitu ya, karena makanan kalian akan dialihkan ke, maksudnya disingkirkan dari toko dan tidak dipajang kembali, kemudian mungkin bukan menjadi konsumsi manusia, tapi untuk konsumsi hewan dengan harga yang lebih rendah karena dianggap sudah tidak sehat lagi untuk manusia. Hal itu amat sangat merugikan kalian sebagai produsen. Begitupun juga kalian sebagai konsumen, ketika kalian melihat bahwa sudah lewat tanggal, padahal produk tersebut masih bagus, kalian cenderung untuk membuangnya, dan kemudian hal ini akan meningkatkan gas metana, ya, yang akan menimbulkan efek samping global warming. Nah, kalau di luar, ketika kalian jalan-jalan ke Amerika, ke Eropa, mereka sangat concern tentang hal ini. Mereka tidak ingin produsen mereka rugi, dan juga negara rugi hanya karena melihat expired date ini. Oleh karena itu, mereka banyak sekali menetapkan tanggal-tanggal yang tertera dan diserahkan kembali ke konsumen. Contohnya dalam istilah best by, best before, used by, sell by, date of manufacture, date of packaging. Yaitu adalah tanggal-tanggal dibuat, tanggal-tanggal dikemas, tanggal digunakan sebelum, gitu ya, dan bagus sebelum, gitu ya, bagus digunakan sebelum atau bagus dikonsumsi saat tanggal berapa. Tidak dijelaskan kapan expired date-nya, kapan produk tersebut sudah rusak atau tidak, ya. Dan ini adalah konsekuensi ke supermarketnya ketika makanan tersebut dibuka dan ada problem, gitu ya, mereka harus bisa memberikan gantinya, ya. Dan ini memang sudah umum di negara-negara maju karena mereka tidak mau ada penghambur-hamburan makanan seperti ini, ya. Dan di Indonesia belum diterapkan hal tersebut, sehingga kita sangat sulit untuk menentukan produk kita masih bagus atau belum, ya. Nah, oleh karena itu diberikanlah suatu inovasi, yaitu adalah smart packaging atau inovatif packaging ini, sehingga kita dapat mengetahui makanan kita sudah rusak kah,
atau ada perubahan chemical kah, atau sudah tidak baik lagi, itu menggunakan smart packaging ini. Dan ini akan memberikan keuntungan bagi lini produksi maupun kalian sebagai konsumen, ya. Ini sangat berguna untuk mengkomunikasikan ke produsen maupun konsumen bahwa produk kalian sudah rusak atau tidak. Ya, kalau ditanya memang ada kelemahannya, pasti ada. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan kalian untuk mengembangkannya di area smart packaging. Dan ini adalah perbedaan antara active packaging dengan smart packaging. Kalau active packaging, poin pertama yaitu adalah active packaging akan berinteraksi dengan makanan, ya. Sementara kalau intelligent packaging ini tidak berinteraksi sama sekali dengan makanan. Maksudnya apa? Mereka tidak langsung menempel dengan makanan dan memberikan dampak tertentu ke makanan tersebut, gitu ya. Kalau active packaging ini tujuannya ketika dia berinteraksi dengan makanan, maka dia akan memberikan peningkatan umur simpan, ya, extend shelf life. Tapi kalau intelligent packaging, mereka akan provide information. Dia akan memberikan informasi tertentu tentang produk yang ada di dalamnya. Itulah smart packaging ataupun intelligent packaging, ya. Terus kemudian biasanya active packaging itu akan melakukan pelepasan substance untuk ke makanannya, gitu ya. Sementara untuk intelligent packaging, dia tujuannya hanya memonitor, ya. Jadi kalau kita misalnya sudah menargetkan ke intelligent packaging, kita harus jelas apakah kita mau memonitor atau melakukan difusi ataupun memberikan dukungan ke dalam makanan tersebut, ya. Jadi tujuannya memang kita harus spesifik. Kemudian ada beberapa jenis ya untuk intelligent packaging, yaitu adalah jenis indikator, jenis sensor, dan data carrier. Kita akan masuk yang pertama, yaitu adalah indicators. Kita akan melihat bagaimana proses suatu kemasan ataupun suatu bahan seolah-olah bisa menginformasikan kita melalui indikator ini, ya. Yang kita tahu yaitu adalah seperti pH indikator, ya. pH indikator ketika kita dekatkan ke area asam, maka dia akan berubah warnanya menjadi merah atau menjadi biru, ataupun ketika kita berikan ke area basa, maka dia akan menjadi merah ataupun biru. Nah, begitupun juga dengan mekanisme yang terjadi pada indikator ini. Mereka akan menggunakan perubahan-perubahan kecil yang terjadi di dalam makanan. Ya, misalnya perubahan suhu, terus kemudian perubahan CO2, perubahan gas amina, terus kemudian perubahan ada terpapar cahaya terlalu banyak atau tidak, gitu ya. Nah, inilah yang akan diuji melalui indikator, ya. Jadi mereka seolah-olah menginformasikan makanan kita ini masih sehat atau tidak, ya. Saya boleh cerita sedikit untuk makanan, menariknya dari makanan ini, ya, dan ini adalah berkat dari Tuhan, gitu ya. Ketika makanan ini rusak, makanan ini rusak, food, gitu ya, food ini rusak, akan ada lingkungan, ya, lingkungan yang akan lingkungannya akan rusak dan akan menunjukkan bahwa makanan ini rusak, ya. Perubahan lingkungan ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk nanti dia dapat menumbuhkan mikroorganisme, ya. Ketika pH berubah, pH menjadi lebih asam, maka bakteri cenderung yang akan hidup akan lebih banyak, sehingga bakteri bisa tumbuh dengan nyaman di area tersebut. Begitupun juga misalnya terjadi peningkatan kerusakan bahan, gitu, misalnya proteinnya terpecah menjadi asam amino, maka akan sangat disukai sekali oleh mikroorganisme untuk tumbuh. Nah, perubahan-perubahan lingkungan inilah yang akan di-capture, ya. Oke. Yang perubahan lingkungan inilah yang akan di-capture, ya, oleh smart packaging. Smart packaging untuk menunjukkan perubahan freshness, kesegaran. Ya. Kalau ini tidak muncul, maka kalau perubahan yang timbul dari suatu makanan tersebut menunjukkan kematangan atau menunjukkan kerusakan,
itu tidak ada perubahan lingkungannya, maka sebenarnya makanan tersebut tidak bisa diolah ke tahap selanjutnya, yaitu tahap ke mikroorganisme untuk akhirnya menjadi zat-zat yang lebih sederhana dan kemudian bisa dimanfaatkan mikroorganismenya. Ya, nah inilah yang kita capture, kita ambil. Perubahan lingkungannya ini bisa berupa pH, gitu ya, bisa berupa temperature, kemudian bisa berupa gas, peningkatan gas, misalnya gas CO2 gitu ya, peningkatan gas CO2 itu adalah akibat-akibat dari perubahan lingkungan dari makanan yang rusak tadi. Kita mau ambil contoh bagaimana kok gas CO2 ataupun pH ataupun peningkatan temperature itu bisa terjadi. Misalnya, ini ada dua contoh ya. Yang pertama adalah makanan yang tinggi glukosa. Glukosa ya. Ketika makanan ini tinggi glukosa, maka dia akan menghasilkan ketika kerusakan terjadi, yaitu adalah CO2 dan H2O. Ya. Ini karena apa? Karena ada aktivitas mikroorganisme ya. Dia akan menghasilkan hasil sampingan CO2 dan H2O. Secara sepintas, makanan yang tinggi glukosa, lingkungannya akan meningkat secara drastis CO2-nya. Ya, dan ini bisa kita deteksi dengan detektor. Ya. Dan kemudian misalnya, makanan yang kedua yaitu adalah jenis protein. Ya. Protein ini terdiri atas asam amino. Ya. Dan protein ini, asam amino ketika dipecah dari protein, gitu ya, maka dia akan meningkatkan pH. Ditambah lagi ketika pemecahan tersebut terjadi karena mikroorganisme, maka dia akan menghasilkan senyawa-senyawa basa lainnya, misalnya trimetilamin ya, trimetilamin atau trietilamin ya, etilamin atau amonia ya, yang sering kita pemecahan dari asam amonia adalah amonia ya. Nah, amonia. Ini akan menimbulkan pH-nya meningkat. Selain pH-nya meningkat, senyawa-senyawa ini adalah senyawa-senyawa yang volatil. Volatil itu maksudnya adalah mudah menguap dan mempengaruhi udara di sekitarnya ya. Jadi kalian bisa bayangkan ketika makanan seperti makanan yang tinggi protein seperti daging gitu ya, dada ayam, udang gitu ya, ikan, maka dia akan menghasilkan senyawa-senyawa volatil ini. Yang kita sering cium adalah baunya sudah membusuk gitu ya. Misalnya bau ikan sudah busuk ya, kalian sudah tahu baunya tidak enak sekali, dan itu sebenarnya adalah meningkatkan pH di sekitarnya. Nah, inilah yang akan kita capture ya. Kita ambil perubahan pH, perubahan senyawa volatil ya, ini kita akan menghitung total volatil nitrogen ya. Nitrogen. Ya, total volatile base nitrogen ya, karena basa nitrogen ya. Dan perubahan tersebutlah yang bisa kita capture menggunakan indikator ini. Jadi seolah-olah ketika makanan tersebut rusak, maka sensornya akan memunculkan informasi yang kita inginkan. Sementara bagaimana misalnya daging disimpan di suhu freezer yang tidak terjadi kerusakan, minimum kerusakan akibat mikroorganisme, maka warnanya tidak akan berubah gitu ya. Hal ini yang tidak bisa di-capture oleh expired ya, karena expired date tidak bisa menginformasikan makanan tersebut rusak atau tidak ya. Dan indikator itu ada 3 jenisnya, yaitu adalah time temperature indicator. Jadi kita bisa melihat perubahan waktu, seberapa lama prosesnya dari industri ke tangan kita gitu ya. Terus kemudian ada freshness indicator. Freshness indicator ini adalah kesegaran dari makanannya, masih segar atau tidak. Kemudian ada gas indikator ya. Ini ada gas indikator ya. Jadi makanan-makanan misalnya buah pepaya gitu ya, buah pisang, ketika dia ingin matang maka dia biasanya akan menghasilkan jumlah gas etilen yang cukup banyak ya, yang dapat menyebabkan warnanya dari warna hijau menjadi warna kuning. Nah, gas-gas inilah yang nanti akan di-capture juga ya. Jadi bukan cuma tentang CO2 ataupun pH-nya saja, tapi juga ada
beberapa gas-gas ataupun bahan-bahan yang volatil lainnya yang bisa menurunkan pH ataupun meningkatkan pH. Dan itulah yang akan membuat smart packaging ataupun indikator ini memunculkan perubahan warna, ya, visual changes. Nah, perubahan secara visual inilah yang akan ditangkap lebih mudah oleh kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya perubahannya sulit untuk ditangkap, maka itu juga tidak bisa dikategorikan sebagai smart packaging, ya. Oke, yang pertama adalah time temperature. Nah, ini adalah fungsinya adalah untuk melihat perubahan suhu yang terjadi pada makanan-makanan yang memang apa ya, sangat bergantung sekali dengan perubahan suhu, ya, seperti misalnya susu. Yang mudah rusak atau dikenal dengan perishable products, ya, yang mudah rusak karena terjadi perubahan suhu. Nah, ini bisa kita lihat di sini, suhu yang sangat tinggi di sini, ya, temperature ini bisa menghancurkan mikroba, gitu ya. Tapi ketika dia suhunya turun, gitu ya, maka akan ada pertumbuhan bakteri tapi mulai rendah, ya. Kemudian di suhu sekitar 50 sampai 15 derajat Celcius itu mungkin akan banyak sekali proses mekanisme pertumbuhan dari bakteri, ya, sehingga pertumbuhannya sangat cepat. Terus kemudian di suhu yang rendah itu sangat memungkinkan untuk bakteri tidak tumbuh. Nah, dari mekanisme inilah maka dikembangkanlah time temperature indicator. Nah, di sini ada beberapa jenis time temperature indicator. Yang pertama itu adalah yang sudah ada, ya, yang sudah ada di pasaran saat ini, yaitu 3M monitor mark. Terus yang kedua Traceo, yang ketiga adalah FitSub, ya. Yang keempat itu adalah fresh check, gitu ya. Yang kelima adalah on foto. Nah, ini mekanismenya mereka berbeda-beda. Bagaimana mereka dapat menunjukkan secara aktual apa yang terjadi pada produk dengan perubahan waktu ataupun perubahan suhunya, ya. Di sini ada berbagai metode, yaitu diffusion based, ada yang pakai microbial, ada yang menggunakan enzymatics, ada yang menggunakan polymer base, gitu ya, ada yang menggunakan photochromic, ya. Ini adalah keuntungan dari TTI, ya, atau tadi time temperature indicator, ya. Itu yang pertama adalah low cost, jelas harganya pasti akan lebih murah, gitu ya. Terus kemudian dapat diaplikasikan kepada produksi yang jumlahnya sangat tinggi, ya. Dan ini memang sangat dibutuhkan untuk ketika kita masuk ke dunia industri, maka mereka akan memproduksi misalnya 3.000 ton, gitu ya. Itu sangat-sangat mungkin terjadi, gitu ya. Atau enggak dalam sehari mereka bisa produksi hitungannya meter kubik, gitu ya. 5.000 meter kubik, gitu. Mungkin itu sangat-sangat mungkin terjadi, ya. Oleh karena itu dibutuhkan teknologi juga yang mampu mengimbangi high speed production mereka. Kemudian can be read visually, ya, dapat dilihat secara visual ataupun bisa dilihat di monitor, ya, di monitor menggunakan smartwatch. Kemudian dapat dikalibrasi untuk mempermudah wide range of shelf life-nya, ya. Jadi misalnya produk ini sudah rusak ataupun belum, itu dapat diatur komposisinya, dapat diatur jumlahnya, seperti itu, ya. Sehingga bahan material yang digunakan dapat mendeteksi perubahan yang terjadi pada makanan kita, gitu ya, pada produk pangan kita. Terus kemudian tidak membutuhkan special condition, ya, storage condition. Jadi kalau misalnya kita pergi ke produksi makanan, maka di dalam sektor produksinya suhunya tinggi. Kemudian misalnya disimpan di storage-nya mungkin suhunya rendah. Kemudian dipindah ke konsumen, mereka suhunya lebih rendah lagi. Nah, itu yang perubahan-perubahan tersebutlah yang tidak diharapkan dari TTI, ya, sehingga kalau TTI tersebut masih tidak stabil, maka kita harus menstabilkannya terlebih dahulu untuk bisa diberikan ke konsumen, gitu ya. Kemudian kita harapkan adalah dari TTI ini tidak terpengaruh dengan adanya cahaya ataupun dari UV, karena ketika kita bawa makanan tersebut keluar dari industri, maka kita akan terpapar oleh cahaya matahari, ya, cahaya UV yang sangat mudah ada di sekitar kita, gitu ya. Oke, yang pertama yaitu adalah diffusion based TTIs.
ya, yang dari 3M Monitor Mark. Ini prinsipnya sama seperti kita punya coklat gitu ya, coklat. Ketika coklat tersebut di kulkas ataupun di suhu dingin gitu ya, maka dia tidak akan mencair. Tapi ketika coklat ini di suhu yang lebih panas, maka dia perlahan akan mencair. Kenapa? Karena 3M Monitor Mark ini menggunakan fatty acid ya, fatty acid ester di sini. Nah, fatty acid ester ini sama seperti lemak gitu ya. Kita ibaratkan saja lemak gitu. Ketika lemaknya ini memang coklat di dalam lemak ini dingin gitu ya, maka dia akan memadat. Ketika dia suhunya meningkat pada suhu tertentu, maka dia suhunya akan mencair, gitu ya. Dan ini bisa menunjukkan perubahan temperatur secara signifikan. Nah, ini menariknya bisa dibuat seperti ini, gitu ya. Dan kita bisa lihat ini akan terdifusi perlahan, ya. Jadi di dalamnya sini itu ada blue dye fatty acid ester ya, pewarna biru. Di sini dari lemak, kemudian ketika suhunya meningkat maka dia akan terdifusi secara perlahan ya. Dan ini dipatok memang pada suhu 10 derajat ya kalau produk mereka gitu. Jadi ketika produknya meningkat di atas 10 gitu ya, maka perlahan dia akan mencair sampai dia akan terlihat bahwa produk ini sudah berapa lama gitu ya. Prosesnya di atas suhu 10 derajat ataupun ketika disimpan di gudang gitu ya. Dan ini bisa kita lihat produknya tersebut. Dan ini memang dibutuhkan untuk produk-produk yang memang membutuhkan temperature ya, kondisi, pengaturan kondisi gitu ya. Misalnya bakery, terus kemudian minuman, kemudian daging gitu ya pasti ya. Terus kemudian obat-obatan gitu ya. Karena kalau obat-obatan misalnya ada suatu insiden uh, AC-nya mati gitu ya saat proses pengiriman gitu ya, pasti kan mereka punya pendingin sendiri di dalam boxnya mereka, dan ketika pendingin tersebut mati gitu ya, maka kita bisa mendeteksi bahwa terjadi proses peningkatan suhu ya, dan kita harus mewaspadai produk tersebut berarti sudah tidak baik lagi untuk dikonsumsi ketika suhunya sudah terpapar terlalu lama dengan suhu yang lebih tinggi ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mikrobial ya. Di sini memanfaatkan microbes terutama menggunakan lactic acid bakterial ya. Dan ketika ada bakteri pasti ada koloni, dan koloni tersebut akan menimbulkan ini ya, opak ya, warnanya opak gitu. Warnanya tidak terlihat lagi. Dan ini diaplikasikannya ke barcode-nya. Ya, ini menarik sekali nih. Ke barcode-nya. Ketika pertama ditempel, maka dia akan transparan. Namun ketika mikrobial ini terus tumbuh gitu ya, maka dia akan menutupi area barcode-nya, sehingga ketika di scan gitu ya, ketika kita scan barcode-nya ini tidak bisa terscan ya. Terus kemudian dia akan menimbulkan perubahan warna juga karena ditambah dengan pH indikator. Karena biasanya lactic acid bakterial ini akan menghasilkan warna merah gitu ya ketika akan menghasilkan pH yang lebih asam gitu ya, sehingga ini bisa dideteksi dengan pH indikator. Dan ini bisa terlihat di sini warnanya menjadi merah dan tidak bisa di scan kembali, ataupun mereka juga bisa membuat packing seperti ini ya, membuat pack mikrobnya ketika setelah dari industri itu diaktifkan, kemudian mereka akan mengkonsumsinya dan akan menunjukkan bahwa terjadi proses yang cukup lama dari mikrobanya tersebut sehingga menimbulkan perubahan pH yang ditunjukkan dengan perubahan warna menjadi merah kembali di sini ya. Selain di mana namanya, di QR code, barcode ya, di barcode sini mereka juga membuat stiker seperti ini juga dari Traseo ya, produknya EO ini. Dan ini biasanya memang produk-produk yang dingin ya. Kalau produk dingin kan bakteri juga tidak akan aktif gitu ya, terlalu aktif. Sementara kalau memang terjadi peningkatan suhu, maka bakteri tersebut akan aktif, kemudian aktivitasnya tersebut akan merubah kondisi lingkungan. Yaitu salah satunya adalah perubahan pH ya. Oke, selanjutnya adalah enzimatik. Nah, selain tadi menggunakan bakterial, bisa juga menggunakan enzim. Nah, enzimnya ini nanti akan ditaruh di kontainer yang berbeda di sini ya. Mana nih?
di kontainer yang berbeda. Ini ada produknya gitu ya, ada substratnya. Kemudian di sini ini nanti di dalamnya ini dia ada enzimnya ya, enzim. Dan dia menggunakan lipolitik ya, lipolitik hidrolisis. Ini akan dipecahkan terlebih dahulu. Jadi ketika di industri sudah selesai dan kemudian akan dikirim ke konsumen, mereka akan memecahkan terlebih dahulu. Kemudian dia akan mengalir gini ya, enzimnya akan ke area substratnya di sini, dan kemudian ketika enzim tersebut berhasil menghidrolisis, maka akan terjadi perubahan pH, dan kemudian ketika ada perubahan temperature, proses ini akan jauh lebih cepat ya, karena itulah mekanisme dari enzim ya. Dengan adanya temperature maka energi aktivasi akan berkurang. Nah, ini biasanya kembali lagi produk-produk yang perishable seperti meat, fish, and dairy products ya. Ini sudah banyak diaplikasikan di Eropa. Selanjutnya adalah polymer based TTIs ya. Dia akan memanfaatkan proses polimerisasi. Jadi kalau produknya masih bagus gitu ya, maka area tengah ini dia akan tidak akan berwarna gitu ya. Namun sementara ketika dia produknya semakin memburuk gitu ya, dia akan semakin hitam, dan kemudian ketika semakin buruk lagi, semakin lama berarti ya prosesnya, maka warnanya akan sangat hitam sekali ya, warna tengahnya ini. Ya, warna tengahnya akan menjadi hitam dikarenakan proses polimerisasi itu akan semakin banyak ya. Semakin lama proses polimerisasi, maka semakin banyak polimer yang akan terbentuk gitu ya. Seperti ini. Ini dia akan memanfaatkan struktur alkuna. Struktur alkuna ini sangat sensitif gitu ya, sangat mudah untuk bereaksi. Nah, ketika mereka bereaksi antara satu rantai dengan rantai lainnya, maka mereka rantainya akan terhubung gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan proses cross-linking ya. Cross-linking. Nah, ini dia akan menyebabkan perubahan warna menjadi gelap tadi ya, akan semakin terbentuk polimernya. Ya. Selanjutnya adalah photochromic base. Photochromic base ini yang pertama dilakukan adalah ada suatu senyawa. Senyawa ini namanya benzylpyridine di sini ya. Mereka pertama kali itu diaktifasi dengan UV light ya. Di industri mereka dipancarkan UV light terlebih dahulu, kemudian warnanya akan menjadi warna biru gelap gitu ya, dark blue color. Nah, kemudian semakin lama seiring berjalannya waktu, dengan adanya cahaya UV dan cahaya tampak lainnya yang di sekitar produk, maka dia akan semakin memudar warnanya. Nah, ini berarti kan semakin lama juga waktu yang dibutuhkan, time-nya ya, untuk merubahnya. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa produk tersebut masih segar atau tidak, sehingga kita bisa mengetahui produk ini sudah dibuat dari industrinya itu sudah cukup lama ya. Jadi kita tidak sudah consider bahwa produk ini sudah rusak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah freshness indicator. Nah, inilah ya yang menunjukkan bahwa proses ini masih bagus atau tidak gitu ya, selama proses penyimpanan dan transportasi juga. Dan ini langsung menunjukkan kondisi produk tersebut masih segar atau tidak. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika suatu produk rusak gitu ya, tidak segar kembali, maka dia akan menimbulkan perubahan suasana, perubahan pH, perubahan CO2, terus kemudian perubahan total volatile organic compound atau TVOC ya. Ada istilah tadi TVBN, itu adalah total volatile base nitrogen. Ada juga TVOC ya, TVOC, total volatile organic compound ya, kalau nggak salah ya. Nanti coba dicek lagi, total volatile organic compound. Ya. Nah, total volatile organic compound itu seperti tadi ya, etilen gitu ya. Nah, di sini freshness indicator ini akan muncul karena ada aktivitas mikroba di dalam makanan tersebut gitu ya. Jadi misalnya mikroba itu akan menghasilkan
yang tadi total volatile base nitrogen ataupun total volatile organic compound. Dan aktivitas dari mikroba dan sisa-sisanya tersebutlah yang akan merubah kondisi dari smart packaging ini ya. Dapat kita lihat yang di sebelah kanan ini adalah fresh produknya. Ini yang sedang kami kerjakan di dalam lab penelitian kami. Fresh produknya berwarna biru seperti ini ya, menarik sekali. Tapi ketika produk ini busuk gitu ya, membusuk, maka warnanya akan berubah menjadi warnanya agak hijau-hijauan gitu ya, dari warna biru dan kehijauan. Dan kita bisa mendeteksinya langsung dengan mata kita. Lebih detailnya adalah seperti ini. Mari kita lihat perubahan yang terjadi pada udang ya. Udang ketika ditaruh di suhu ruang, di suhu kulkas saja ini ya, suhu kulkas, selama 24 jam, ya 24 jam, maka dia mampu sensor yang kita buat itu mampu merubah warnanya sehingga menunjukkan bahwa produk ini sudah tidak fresh lagi atau spoiled ya. Dan di sini kita lihat yang freshnya itu adalah warna merah pink ini ya. Terus kemudian ketika sudah membusuk maka dia berubah menjadi warna hijau ataupun hijau makin gelap gitu ya. Dan inilah yang sangat membantu kita untuk menentukan produk tersebut masih fresh atau tidak. Dan saat penelitian kami juga melakukan penelitian di berbagai suhu gitu ya untuk melihat sensitivitasnya. Dan bagaimana kita bisa mengklaim bahwa ini sudah rusak atau tidak? Kita mendeteksinya dengan amonia, ya. Kita mendeteksinya dengan amonia secara artifisial dan kita ukur amonia di mana udang tersebut sudah dikatakan tidak baik lagi ataupun sudah rusak, ya. Dan kadar konsentrasi tersebut menunjukkan bahwa ketika warnanya dia menjadi hijau seperti ini, maka produk amonia tersebut produk pangan tersebut sudah rusak, ya. Dan kita dapat mendeteksi kerusakan yang terjadi pada udang, meskipun warna dari udang itu belum terlihat, ya. Jadi kalau misalnya makanan, terkadang kita bisa mendeteksinya secara tekstur, ya. Makanan rusak itu bisa kita deteksi secara tekstur. Ataupun yang kedua aroma, ataupun ketiga adalah warna ya, warna. Biasanya kalau udang ini teksturnya akan menjadi lebih lembek, ya. Kemudian aromanya pun sudah tidak enak lagi karena tadi yang sudah saya sampaikan bahwa terjadi peningkatan total volatile base nitrogen. Kemudian warnanya udang itu juga ketika memang sudah benar-benar tidak segar gitu ya, warnanya akan menjadi warna merah. Ya, sehingga kalau dalam contoh ini warna udangnya itu bahkan belum menjadi warna merah ya, masih warna hitam. Ini belum warna merah, tapi sudah mengindikasikan terjadi peningkatan total volatile base nitrogen di dalamnya. Dan kita bisa mendeteksinya. Kita bisa mengklaim bahwa indikator ataupun smart packaging yang kita buat ini sangat berguna sekali untuk mendeteksi kerusakan yang terjadi dan dapat mendeteksi kerusakan yang terjadi seperti itu. Oke, ya selanjutnya yaitu adalah produk yang etilen ini ya, produk RipSense. Ini menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki kematangan, sudah matang atau belum gitu ya. Dan ini sangat menarik sekali karena hasil proses ripening atau proses pematangan itu akan menghasilkan produk etilen ya. Nanti kalian coba cek mana yang buah tidak semuanya akan menghasilkan etilen, ada yang proses ripening itu akan menghasilkan etilen, ada yang tidak ya. Coba kalian cek kembali ya buah-buah mana saja yang dapat menghasilkan etilen seperti itu ya. Dan ini menarik sekali, buahnya ini kita jadi tidak perlu mencium langsung gitu ya. Buah tersebut sudah matang atau belum. Terkadang ketika kita beli mangga contohnya ya, ketika kita cium manis, ternyata pas kita buka dan kita rasakan ternyata buahnya tersebut belum matang sehingga belum manis gitu ya, rasanya masih asam ya. Jadi menariknya buah-buah ini ketika matang ataupun membusuk juga menimbulkan perubahan senyawa yang ada di lingkungan gitu ya, dan kita bisa mengcapture-nya. Dan ini perubahan warnanya sangat jelas dari warna merah keorenan ini ya sampai ke warna kuning yang menunjukkan bahwa memang
makanan ini sudah siap untuk kita konsumsi gitu ya. Dan kemudian ada ininya, ada step-stepnya gitu ya. Ada crisp, ada firm, ada juicy ya. Jadi ini menarik sekali untuk misalnya kita kembangkan kembali, apakah kita bisa membuat pendeteksian sampai seperti ini ya. Karena ini sangat menguntungkan sekali, terutama di Indonesia yang notabene adalah negara tropis ya, di mana kita bisa menghasilkan banyak buah dan banyak buah yang bisa terselamatkan dengan sensor seperti ini. Selanjutnya adalah ini ya, pengukuran oksigen ataupun CO2 ya. Jadi tidak hanya CO2 saja hasil dari mikroorganisme, tapi di packaging kalian juga sudah belajar tentang MAP ya, modified atmosphere packaging gitu ya. Maka kita bisa menghilangkan oksigen karena kita tidak ingin oksigen itu berada di makanan karena bisa cepat mengoksidasi makanan sehingga merusak makanan gitu ya. Begitupun juga dengan CO2. Gas CO2 ini bisa kita deteksi dengan adanya perubahan warna ya. Dan saat ini sangat menarik, misalnya di sini warnanya pink gitu ya, dari area yang oksigen free. Terus kemudian ketika ada oksigen maka dia akan menjadi warna biru gitu ya. Begitupun dengan CO2. CO2-nya yang tadinya warna hijau, kemudian makin lama makin merah gitu ya. Dan ini sangat berpeluang sekali di Indonesia untuk dikembangkan. Menarik ya, karena kita sangat membutuhkan CO2 dan oksigen, menghilangkan oksigen maksudnya, untuk mengemas produk supaya shelf life-nya lebih lama. Gitu, ya. Selanjutnya yaitu adalah tentang data carrier. Nah, data carrier ini tidak hanya untuk makanan sebenarnya ya. Semua produk dari industri itu biasanya mereka akan menggunakan data carrier ini ya. Jadi ketika kalian di industri biasanya para tingkat manajemen gitu ya, orang-orang di tingkat manajemen mereka akan mencari tahu datanya ya, data selama proses pengiriman, sehingga bagaimana caranya supaya bisa mengefisiensi. Kemudian apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dikurangi ya. Mereka membutuhkan data-data tersebut. Nah, data carrier ini bisa berupa barcode gitu ya. Sini ada barcode dan kemudian bisa juga berupa RFID. Nah, kita lihat yang pertama, untuk data carrier ini mereka banyak yang tidak memprovide ya, tidak provide the quality status. Tapi RFID ini bisa menampung data tersebut gitu ya. Tapi sangat sedikit data carrier ini digunakan untuk menampung status kualitas ataupun kesegaran dari makanan di dalam packaging yang mereka bawa. Nah, packaging kita sudah tahu ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, biasanya untuk data carrier ini ditaruhnya adalah di data carriernya, ya, data di palet-paletnya ataupun di mobil box-nya gitu biasanya, ya, untuk mendeteksi perubahan yang terjadi. Oke, yang pertama yaitu adalah ada barcode di sini. Nah, barcode di sini ada beberapa jenis barcode, ya. Dan tujuannya adalah untuk mengevaluasi saja ya, mengevaluasi produk ini sudah dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Jadi misalnya kalian beli paket gitu ya di Shopee ataupun Tokopedia, maka kalian sudah bisa memonitor dari HP kalian produk ini sudah sampai mana. Nah, ini adalah tujuan dari barcode ya. Barcode tidak terlalu menyimpan data terlalu banyak gitu ya. Dan barcode ini ada dua jenis sebenarnya. Yang pertama adalah one dimension barcode dan yang kedua adalah two dimension barcode. Maksudnya seperti apa sih one dimension and two dimension? Ya, one dimension itu ada produk yaitu adalah yang barcode ini ya, dan RRS barcode yaitu Reduced Space Symbology barcode ya, atau RRS barcode. Dan keduanya ini mereka hanya menggunakan satu area ya. Satu sumbu ya. Kalau di fisika ini hanya menggunakan sumbu X misalnya ya. Dan kemudian mereka harus kita scan menggunakan infrared ya. Ini one dimension ya, one dimension barcode kita harus men-scan menggunakan infrared. Sementara kalau yang two dimension barcode di sini ya,
kita bisa mendeteksi menggunakan HP kita, dan ini jauh lebih mudah karena kita tidak membutuhkan infrared ya, infrared di sini. Kita tidak menggunakan IR. Ini kalau RLS dan barcode ini membutuhkan IR ya. Sementara QR code di sini kita tidak membutuhkan barcode, tidak membutuhkan infrared karena dia bisa diperoleh dengan data X dan Y ya, Y dan X gitu ya. Dan ini setiap bercak gitu ya, hitam putih itu ya, itu memiliki arti tertentu dan nilainya ada di sumbu X dan Y. Oleh karena itu ketika kita scan barcode gitu ya, biasanya langsung ada titik-titik di berbagai area gitu ya. Dan itu mereka akan mengambil secara dua dimensi ya. Kalau yang tadi barcode kita membutuhkan infrared, cukup sulit ya karena kita harus membeli alatnya lagi. Tapi kalau QR code ini kita cukup menggunakan kamera HP kita saja. Ya. Selanjutnya yaitu ada radio frequency identification atau RFID. Nah, RFID ini seperti komputer kecil gitu ya, yang ditanamkan ke dalam suatu benda gitu ya. Kita bisa bilang ini ditanamkan chip gitu ya. Nah, chipnya ini yang akan memberikan informasi sama kita. Contoh singkatnya adalah kartu mahasiswa kalian gitu ya. Ketika kalian masuk ke kampus gitu ya, kalian bisa menggunakan kartu tersebut untuk tap ya, tap untuk masuk kelas ataupun untuk absensi ataupun untuk masuk parkiran gitu ya, ataupun misalnya kalian isi flashnya kemudian kalian bisa menggunakan berbagai fitur transaksi. Nah, begitupun juga dengan mekanisme RFID ini ya. RFID ini ada 3 komponen. Yang utama yaitu adalah tag atau transpondernya di sini ya, yang pertama ini ya, tag ataupun transpondernya. Kemudian kita membutuhkan yang akan terhubung dengan antena ya, tag ataupun transpondernya. Yang ini akan saling berhubungan nih. Yang selanjutnya itu adalah reader ya, ataupun ini kita bisa bilang pembacanya, karena setiap RFID ini akan punya kode masing-masing yang sudah terdaftar di readernya ini ya, di pembacanya. Jadi misalnya kita mau bayar tol gitu ya dengan eKTP, saat ini belum bisa karena belum terhubung untuk sistem pembayaran. Begitupun juga misalnya kita menggunakan KTP untuk absensi di Atmajaya, itu belum bisa karena belum masuk ke dalam sistem di readernya ini. Dan kemudian kita akan membutuhkan perangkat ya, perangkat lunak yang perangkat lunak dan perangkat keras untuk menyimpan datanya ya. Nah, di sini ya, untuk menyimpan datanya, entah itu web server ataupun local network gitu ya. Yang jelas data tersebut akan secara spesifik merujuk pada tag ataupun transponder tersebut gitu ya. Dan ini biasanya digunakan ketika packaging dalam jumlah besar dipindahkan gitu ya. Jadi misalnya kalian punya industri gitu ya, saat proses pengiriman kalian juga harus berhati-hati karena saat proses pengiriman bisa aja supir yang mengendarai kendaraan kalian itu bermain curang atau ya terjadi fraud gitu ya, ataupun misalnya terjadi pencurian gitu ya. Nah, itu kalian butuh proses security seperti ini gitu ya. Dan keuntungannya pun sangat banyak, kalian bisa mengetahui prosesnya sudah sampai di mana gitu ya secara cepat dan aktual. Nah, ini prosesnya sangat panjang ya sebenarnya dari industri bisa sampai ke customer gitu ya, sampai diterima gitu ya. Prosesnya sangat panjang sekali dan tidak seinstan yang kalian pikirkan gitu ya. Karena prosesnya panjang, maka akan ada suasana ataupun atmosfer yang berbeda. Biasanya RFID ini ditambahkan sensor penunjang gitu ya, seperti misalnya temperature, terus kemudian humidity-nya seperti apa, terus kemudian kadar CO2, kadar CO gitu ya, kadar CO itu seperti apa, dan itu biasanya ditambahkan untuk nanti ketika tag ataupun transpondernya ini ditempelkan gitu ya, maka kita bisa membaca data-data progres yang sedang berlangsung selama proses pengiriman makanan tadi ya dalam perjalanan ya.
Dan bentuknya pun banyak sekali gitu ya, tidak hanya seperti dalam bentuk kartu, tapi juga bentuknya eh, ada yang seperti gantungan kunci, terus kemudian ada seperti name tag. Nah ini ya, name tag ini seperti yang kita punya gitu ya, yang di kampus. Juga ada yang bentuk distek gitu ya. Banyak sekali bentuk-bentuknya dan terus akan berkembang dengan sharingnya zaman gitu ya. Dan bagaimana ini bekerja RFID ini? Nah, RFID ini memanfaatkan electromagnetic field gitu ya, gelombang elektromagnetik. Ketika ditempelkan maka dia dapat mentransfer informasi uh, ke server gitu ya, sehingga servernya akhirnya bisa membaca bahwa data ini merujuk pada transponder ataupun tag tertentu ataupun pada produk tertentu ya. Dan ketika ini ditempelkan maka dia akan mengirimkan data dalam bentuk binary ya, 1010 seperti ini, dan kemudian akhirnya ditranslate ya, diartikan di dalam komputer sehingga kalian bisa membaca informasi yang diberikan oleh RFID-nya. Nah, RFID itu juga ada berbagai jenis gitu ya, tidak hanya satu, tapi ada jenis active, passive, dan battery assisted passive gitu ya. Maksudnya apa? Pengertian dari active di sini ya, active dan passive di sini adalah bagaimana RFID tersebut diberikan energi atau tidak. Gitu ya. Kalau yang active RFID berarti dia memang diberikan baterai, ada baterainya, ada tenaga yang memberikannya. Terus kemudian karena ada baterainya di dalam tag-nya tadi, maka dia dapat menerima informasi secara cepat dengan jarak jauh gitu ya, dengan long range. Sementara kalau passive RFID ini jumlahnya karena dia tidak ada baterainya, tidak ada energinya, maka jumlah jaraknya itu sangat kecil. Contohnya adalah ketika kalian tapping kartu di e-tol ataupun kartu mahasiswa kalian, maka kalian membutuhkan jarak yang cukup dekat dengan alatnya gitu ya. Sementara kalau yang active RFID ini sama seperti e-tol juga, tapi e-tol yang sudah dipasangkan langsung di dalam mobilnya gitu. Jadi ketika mobil kalian lewat, pintu langsung terbuka. Nah, itu yang disebut dengan active RFID, dan ada passive RFID. Ada juga yang baterai assisted passive ya, di sini ditambahkan baterai, tapi jaraknya pun tidak terlalu jauh gitu ya, karena baterainya ini hanya mendukung beberapa chip saja gitu misalnya, tidak semua chip yang dipasangkan di RFID-nya diberikan gitu ya, sehingga jaraknya pun tidak terlalu jauh gitu ya. Kalau yang active RFID ini bisa sampai 100 meter ataupun lebih. Kemudian battery assisted passive ini sekitaran ya mungkin di bawah 100 meter gitu ya. Nah, passive RFID kalian tahu sendiri dia harus ditempelkan bahkan kurang dari 10 meter ya. Dan biasanya emang RFID ini yang tadi sudah saya sampaikan ditambahkan beberapa sensor gitu ya, misalnya sensor suhu, sensor kelembapan gitu ya, maka biasanya mereka menggunakan active RFID. Dan biasanya juga sang pengirim itu tidak tahu bahwa di dalam packagingnya tersebut sudah ditanamkan RFID ini, sehingga biasanya mobil ketika masuk ke industri mereka hanya lewat dan sudah terinformasikan secara jelas produknya ada berapa, jumlahnya ada berapa banyaknya, berapa masanya yang dikirimkan, apakah akan berbeda dengan yang dikirimkan dari satu hub dengan hub lain gitu ya. Nah, ini jadi sesuatu yang menarik untuk bisa kita pelajari lagi ya untuk RFID-nya ya. Nah, ini kembali lagi, ini bukan hanya berbicara tentang food teknologi, tapi ini juga sampai berhubungan dengan elektro gitu ya. Jadi musuh kalian itu banyak, saingan kalian itu banyak ya. Jadi jangan berhenti untuk belajar dan berpikir bahwa this is not my area. Oke, selanjutnya yaitu adalah smart packaging sensor gitu ya. Nah, sensor ini kenapa tadi kita bedakan dengan indikator? Karena sensor ini memang biasanya diolah kembali datanya dengan adanya perubahan arus listrik atau ya perubahan kondisi struktur molekuler ya dari alatnya seperti itu. Ya. Di dalam sensor biasanya tujuannya adalah untuk lebih spesifik gitu ya, spesifik bahan
yang kita ingin cari atau bahan yang kita ingin tentukan, apakah jumlahnya terlalu banyak atau tidak gitu ya. Dan ini biasanya ada beberapa komponen penting dalam biosensor, yaitu yang pertama adalah reseptor ya. Reseptor yang menerima rangsangan yang kita inginkan gitu ya secara spesifik. Kemudian yang kedua adalah transducer. Transducer ini adalah pengantarnya ya, penyalurnya. Misalnya ada perubahan elektron gitu ya, ada elektron yang mengalir. Maka transducer ini akan mengalirkan elektron tersebut gitu ya. Ada beberapa jenis gitu ya. Ada mekanismenya secara menggunakan nanopartikel ataupun nanowire gitu ya. Nanowire itu kabel ukurannya sangat kecil, ukurannya nano gitu ya. Terus kemudian juga bisa pakai FET devices gitu ya untuk mengantarkan perubahan yang terjadi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah signal amplifier ya, detektor. Nah, ini mereka akan mendeteksi apa yang perubahannya apa yang terjadi gitu ya. Apakah perubahannya terjadi perubahan arus ataupun perubahan energi potensial gitu ya. Nah, kita bisa menentukan perubahan tersebut melalui detektor itu atau signal amplifier ya. Kemudian yang keempat adalah tentang signal processing. Jadi ketika sama seperti prinsip yang tadi, yaitu adalah misalnya kita punya binary ya, nilai 1010, artinya apa sih maksudnya 1010 ini gitu ya. Nah, ini kita membutuhkan signal processing gitu ya, biasanya menggunakan CPU. Dan akhirnya kita bisa mendapati, kita bisa memonitor melalui display, melalui layar bahwa sedang ada perubahan arus, sedang ada perubahan potensial, atau produk yang kita punya itu ternyata mengandung glukosa yang lebih tinggi. Nah, itu bisa dideteksi dengan sensor ini. Gitu ya. Dan ini biasanya memang kita menggunakan biological ya. Nah, ini. Biological ya, various biological or chemical materials. Jadi kita akan mendeteksi secara spesifik, misalnya tentang glukosa, ataupun misalnya tentang kolesterol ya. Terkadang memang bahan-bahan kimia tertentu tidak bisa mengukur secara spesifik. Nah, ini kita mau tahu nih. Biasanya digunakan untuk produk-produk yang tinggi glukosanya ataupun tinggi kolesterolnya, atau misalnya ada narkoba di dalam makanan bayi atau tidak ya. Itu sudah banyak sekali penelitian yang sedang dilakukan gitu ya. Jadi kita bisa mendeteksi di permen itu ada drugs tertentu atau tidak gitu ya, dan kita bisa mendeteksinya dengan biological compound gitu ya, dengan RNA, DNA, terus menggunakan enzim, terus menggunakan nucleic acid gitu ya, antibody itu bisa kita tanamkan di dalam biosensor ini. Ini langkahnya ya. Pertama misalnya kita tempelkan di sini ya. Di komponennya ada bioreseptornya ya. Jadi bioreseptornya di sini yang pertama ya. Bioreseptornya. Bioreseptor ini akan menerima rangsangan dari luar ya. Dan ketika menempel, dia biasanya akan terjadi perubahan struktur ya, Terus kemudian dia akan mengirimkan, misalnya ada yang mengirimkan elektron juga gitu ya. Kemudian elektron ini akan diambil oleh transducer ya. Terus transducer ini akan mengolah ya, signal processing dulu ya di amplifier. Kemudian ada menggunakan ya signal processing lanjutan untuk menentukan bahwa ada perubahan yang terjadi pada sampel tersebut atau tidak gitu ya. Dan kemudian akhirnya kita bisa melihat melalui display tampilannya dia akan terjadi peningkatan atau tidak gitu ya. Dan ini memang masih jarang di Indonesia, tapi di luar negeri ini sudah cukup banyak, terutama untuk keamanan obat-obatan gitu ya. Ketika obat ini diproduksi, apakah ini akan menghasilkan alergen atau tidak, apakah ini menghasilkan senyawa toksin atau tidak gitu ya, ataupun mengandung obat-obat berbahaya lainnya. Nah, itu biasanya menggunakan biosensor ini, karena ya kembali lagi tadi sensor chemical tertentu itu tidak cukup bisa mendeteksi untuk bahan-bahan substrat-substrat yang
memang spesifik terhadap enzimnya kah, ataupun terhadap reseptor tertentu gitu ya. Nah ini tadi elemen-elemennya ya yang bisa terlihat jelas. Misalnya kita punya bahan di sini ya. Ada cell culture, human sample, ini bisa blood, urine, saliva, air liur gitu ya. Bisa juga dari food sample gitu ya. Terus kemudian bisa juga dari air, tanah, udara, segala macam ya. Kemudian di sini ada reseptornya. Terus kemudian ada transducernya yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada detektor dan kemudian ada signal processing dan display yang bisa kita lihat dengan mudah gitu ya. Jadi ini prosesnya cukup panjang. Jadi buat teman-teman yang ingin ke arah sini dan mengembangkan ini juga masih sangat luas gitu ya, karena untuk COVID juga bisa kita deteksi seperti itu ya. Penelitian yang pernah saya baca yaitu dengan antibodi yang ditempelkan ke dalam FET, kemudian ketika antibodi ini menempel dengan COVID gitu ya, virus COVID, maka akan terjadi perubahan arus listrik. Nah itu sangat menarik untuk dipelajari lebih lanjut ya. Nah, biosensor klasifikasinya juga banyak gitu ya. Bahan-bahannya bisa menggunakan skala molekuler, kemudian skala sel, kemudian juga bisa menggunakan jaringan tubuh gitu ya, jaringan hati, jaringan kulit gitu ya. Terus kemudian transducernya juga bisa mengirimkan secara optikal, bisa dilihat dengan mata, ataupun perubahan mekanis gitu ya, ataupun terjadi perubahan elektrochemical gitu ya. Dan yang bisa kita lihat yaitu ada perubahan yang terjadi yaitu fluorescence misalnya gitu ya, warna fluorescence yang ditimbulkan ataupun surface plasmon resonance, ataupun misalnya terjadi perubahan-perubahan elektrik seperti perubahan ampere gitu ya, perubahan arus listrik, perubahan potensial listrik potensial gitu ya, itu bisa kita cek menggunakan biosensor ini ya. Kita akan lihat yaitu jenis-jenisnya, jenis-jenis transducernya. Optical biosensor itu ketika suatu reseptor di sini ya sudah menempel ya, suatu reseptor sudah menempel, maka biasanya akan ada terjadi perubahan fisik ataupun kimia dari sensornya tersebut gitu ya. Kemudian ketika kita berikan cahaya gitu ya, maka cahayanya di sini bisa menghasilkan warna yang berbeda. Misalnya warna merah kita pantulkan merah ya, maka dia akan mengembalikan dengan warna biru misalnya. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah electrical biosensor di sini ya. Nah, biasanya ketika menempel juga akan terjadi perubahan ada elektron yang mengalir gitu ya. Ada elektron yang mengalir, dan elektron inilah yang nanti akan ditampung di signal processing gitu ya. Dan akan diolah bahwa terjadi peningkatan perubahan arus atau perubahan potensial. Terus kemudian ada juga ketika menempel maka mekanisnya secara mekanis dia akan berubah juga ya. Maka akan terjadi bending, akan terjadi tekukan, akan terjadi patahan gitu ya. Nah, perubahan tersebutlah yang diterima gitu ya, diterima oleh signal processing yang menunjukkan bahwa sampel tersebut sudah terjadi proses penempelan ya. Oke. Nah, selanjutnya di gas sensor. Nah, ini menariknya ketika kita menggunakan MAP ya, modified atmosphere packaging, kita tidak ingin adanya oksigen gitu ya. Bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa oksigen tersebut sudah hilang atau belum ya? Nah, ini ada salah satu contoh yaitu misalnya tin oxide di sini ya. Tin oxide ini ketika pertamanya ada oksigen ya, ketika di udara biasa dia akan ada oksigen, kemudian ketika oksigennya ini diusir gitu ya, dihilangkan dan kemudian diganti dengan gas lainnya gitu ya, maka dia dapat mengalir elektronnya. Ini elektron ya, elektron dialirkan gitu ya. Kemudian di sini ketika ada oksigen, elektronnya akan tertahan dengan oksigen. Namun ketika oksigennya dihilangkan gitu ya, maka elektron ini dapat mengalir ya. Dan ini akan menghasilkan cahaya lampu di sini. Nah, ini akan menjadi sensor kita bahwa sudah tidak ada oksigen. Nah, ini prinsip ini banyak digunakan tidak hanya untuk oksigen, namun untuk nitrogen dan karbon dioksida juga. Karena gas-gas inilah yang
dibutuhkan di proses kemasan pangan, gitu ya. Begitupun juga dengan volatile compounds seperti karbon dioksida, oksigen, volatil amin, itu juga bisa menggunakan sensor dengan prinsip yang sama seperti ini, ya. Jadi elektronnya yang akan ditahan di tin oxide, kemudian dia akan mengalir ketika penahan tersebut sudah dihilangkan, ya. Nah, selanjutnya ada optochemical sensor. Nah, optochemical sensor ini maksudnya adalah ketika dia dikenai cahaya, maka dia akan menghasilkan warna secara spesifik tertentu, gitu ya. Misalnya di sini adalah contohnya kita ada lampu warna merah, gitu ya. Kemudian di sini ada indikator dye di sini ya, ada indikator dye-nya. Nah, ini biasanya menggunakan fosforescens dan fotoporfirin ya. Dan kalau misalnya tidak berinteraksi dengan gas seperti oksigen ataupun nitrogen, maka dia tidak akan menyerap ataupun terjadi perubahan struktur, gitu ya. Namun ketika ada keberadaan oksigen di sini ya, jadi keberadaan oksigen, maka dia akan berinteraksi dan hasil eksitasinya pun akan berubah, gitu ya. Jadi misalnya yang ditembakkan warna merah, maka dia akan mengeksitasi misalnya warnanya orange gitu ya, akan warna orange dan kemudian akhirnya kita tangkap warnanya di sini, ataupun yang langsung ekstrim merah dengan warna biru gitu langsung eksitasinya ya. Itu mungkin saja bisa terjadi gitu ya, karena dye-nya ini, pewarna ini, dia akan absorb pewarna terlebih dahulu ya, kemudian dia mengalami eksitasi, proses eksitasi, dan kemudian akhirnya dia mengemisikan cahaya ya. Dan ketika proses emisi cahaya inilah dia akan menunjukkan bahwa apakah ada oksigen atau tidak, ya. Oke, selanjutnya adalah menggunakan fluorescence, ya mirip-mirip sama seperti tadi, dan ini produknya sudah ada O2C dot, ya. Dan ini bisa diletakkan di dalam makanannya ya, ataupun minumannya, place inside the package and to the ya, bisa di dalam di dalam produknya ya, di dalam minumannya ataupun makanannya, ataupun di headspace-nya di sini ya, di bagian yang kosongnya yang tidak ada makanannya tapi masih ada udaranya. Apakah masih ada oksigen atau tidak ya? Kadang-kadang kalau misalnya minuman seperti wine dan bir itu harus dikurangi oksigennya ya, ataupun misalnya kita oksigennya kurang, itu kita harus tambahkan gitu ya, tapi harus memiliki kadar tertentu. Nah, fluorescence base ini akan mengukur apa namanya keberadaan O2 ini tanpa harus membuka packagingnya gitu ya. Dan ini biasanya ditaruh di bagian ini. Kemudian ada seperti sensor gitu, ada seperti sensor, seperti senter gitu ya, ditembakkan warnanya warna biru gitu ya. Kemudian ketika ini reseptornya ya, reseptornya ini menerima warna biru tersebut, maka dia ada dua pilihan, yaitu adalah menghasilkan warna fluorescence, memancarkan warna merah, ini biru ya, ini biru, dia menghasilkan warna merah, atau ketika dia sudah berinteraksi dengan oksigen gitu ya, terjadi proses quenching. Quenching itu adalah pembekuan gitu ya. Pembekuan maksudnya adalah dia tidak bisa menghasilkan fluorescence lagi, maka dia tidak akan menunjukkan warna fluorescence tersebut. Ya. Dan quenching ini akan menempel ketika adanya oksigen. Selama masih ada oksigen, selama produk tersebut tidak ada oksigen, maka dia akan menghasilkan warna fluorescence warna merah lagi tadi ya. Emits bright light ya. Absorb the blue light and emits the red light ya. Nah, ini adalah salah satu contoh pengerjaannya. Bahkan kita bisa mengetahui kisaran oksigen di dalam minuman tersebut berapa, karena kita tahu cahaya yang warna biru ya, ini misalnya warna biru ya, di sini sensornya warna biru yang terserap, dan kemudian misalnya fluorescence-nya ini 100% warna biru, yang terpantulkan itu misalnya hanya 20% gitu ya, berarti 80% akan berikatan dengan oksigen ya. Gitu. Oke, itu adalah mekanisme dari O2C dot
gitu ya. Dan kemudian ini ada regulasi yang dibuat oleh lembaga Eropa gitu ya di tahun 2009, dan ini menunjukkan bagaimana smart packaging itu didukung oleh perusahaan mereka, tapi memiliki batasan, yaitu mereka harus memunculkan do not eat ya di sensor di film mereka gitu ya, sehingga atau kemasan tersebut dianggap memang bukan kemasan yang bisa dimakan gitu ya, dan harus dijauhkan dari anak kecil gitu misalnya ya. Nah ini sangat didukung sekali proses perkembangan packaging yang ada di sana. Salah satunya adalah dengan adanya regulasi seperti ini ya. Menurut saya sekian perkuliahan hari ini. Mungkin kalian ada pertanyaan mengenai smart packaging hari ini, bisa kalian tanyakan melalui email ataupun chat Teams seperti itu ya. Terima kasih, silakan evaluasi perkuliahannya melalui bit.ly/epalkuliah. Selamat belajar.